Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Gimana kabarnya sore hari ini teman-teman? Nanti sebelum mulai aku mau nyapa khas podcast ini dulu ya. Jadi buat kamu, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Dan teman-teman yang sedang menyaksikan sore hari ini, langsung bisa kabarin teman-teman yang lain, atau mungkin pacar kamu, gebetan kamu, atau mungkin mantan kamu. Kalau kita tayang di beberapa platform, jadi selain di YouTube, kamu bisa menyaksikan di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kamu juga bisa menyaksikan di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube Partai Perindo pastinya, dan juga website Partai Perindo. Dan perlu diingat karena setiap podcast kita selalu bagi-bagi hadiah atau giveaway ya. Kali ini seperti biasa Rp300.000 total hadiah buat kamu, ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000. Ini bakal kita bagiin untuk 3 orang yang bisa ngasih quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi kamu follow dulu Instagramnya, jangan lupa ya, di @partaiperindo. Semoga kamu tahu gitu loh, nanti nextnya kita bakalan podcast apa lagi dan apa-apa lagi sih tema yang menarik yang bakal kita sampaikan gitu. Seperti di hari ini temanya menarik dan mungkin relate dengan kehidupan sehari-hari ya, terutama buat kamu yang suka pinjol-pinjol, itu dia ya. Jadi ini kita bakal ngebahas soal solusi mengatur keuangan generasi muda dan tips terhindar jeratan pinjol. Kita bakal ngobrol sama expertnya. Beliau ini adalah seorang independent financial planner dan juga CEO Sipundi.id. Ada Mas Mada Arya Nugraha. Selamat sore Mas Mada. Halo, selamat sore Mbak Laras. Kabar baik ya Mas Mada ya? Alhamdulillah selalu sehat, baik. Alhamdulillah. Mas Mada pusing gak sih setiap hari yang dipikirin financial gitu kan, orang tuh pusing tuh mikirin duit. Justru ini menariknya. Kalau ngomongin keuangan pribadi itu justru lebih sedikit ngomongin uangnya, karena lebih banyak ngomongin justru psikologis orang. Iya kan? Karena kan kalau ngomongin keuangan kayak belanja, kayak nanti kita masalah pinjol kita bahas ini kan, karena sebetulnya karena habit ya, kebiasaan orang terkait dalam mengelola keuangan, yang sebetulnya justru tugas saya untuk bikin itu jadi lebih fun gitu loh, ketika dibahas. Baik, karena aku relate juga ya. Kadang aku bukan sih, aku tuh termasuk yang nggak bisa ngatur keuangan Mas Mada ya. Jadi sekalian aku konsul kali. Nah, boleh. Siapa tahu banyak yang punya kejadian yang sama kayak Laras gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, mungkin teman-teman juga pengen mengenal Mas Mada lebih dalam lagi gitu ya, sampai akhirnya bisa menjadi seorang expert, apalagi ngomongin finansial, dan menjadi CEO Sipundi.id juga. Emang dulunya Mas Mada ini adalah orang yang nggak bisa ngatur keuangan sampai akhirnya harus fokus di sini, atau memang dari dulu udah pinter ngatur keuangan? Nah, justru ini yang menarik. Saya itu kalau biasanya kalau sharing tentang keuangan ya, saya mulai dari background saya. Jadi saya itu justru dari SMP dididik sama orang tua itu, terutama dalam hal tanggung jawab dari sisi keuangan ya. Yang utama itu kasih uang jajan tuh 2 bulanan. Susah banget lagi, betul. Itu susah banget. Dan orang tua saya tuh dulu saya bilangnya adalah si raja tega. Kenapa? Karena ketika uang jajan saya habis, jangan berharap mereka akan nambahin. Karena jatuhnya kayak orang kerja kantoran dapat gaji, kalau gajinya habis kan mau nggak mau kita harus ngutang ya. Iya dong. Nanti begitu gajian berikutnya baru kita ganti. Betul. Nah, orang tua saya menerapkan hal seperti itu. Jadi ketika saya pernah bahkan kecopetan, itu tetap saya yang salah. Kata orang tua saya. Jadi karena kamu kurang hati-hati, karena kamu segala macam lah intinya gitu ya. Dan tapi itu membuat saya akhirnya jadi lebih peduli dengan uang saya dong gitu. Jadi lebih hati-hati segala macam. Dan ketika kecopetan itu mungkin masih ada sekitar berapa hari menjelang ke tanggal dapat uang jajan lagi gitu ya. Dan akhirnya tetap dikasih, tapi ya tadi potong dari bulan berikutnya gitu. Baik. Dan sehingga karena dari SMP, SMA, kuliah gitu ya, maka ketika pertama kali bekerja dapat gaji, saya orang yang sudah terbiasa mengelola uang bulanan. Bahkan saya karena diajarkan tadi sama orang tua bahwa berapapun uang kamu punya, cukup nggak cukup harus cukup. Dan saya selalu membiasakan bahwa di akhir bulan ketika waktunya saya terima gaji lagi, maka di rekening itu di tabungan harus ada sisanya. Itu yang susah. Harus ada sisanya. Itu susah banget. Jadi saya selalu spare tuh sekitar 300 sampai 500 ribu lah. Oke. Sehingga ketika gajian berikutnya masuk ya tadi nggak
kondisinya tuh nggak minus nggak nol Nggak atau nol banget. atau yang minimum kan biasanya kalau di beberapa bank kan minimum harus ada 100.000 minimum. gitu ya. Iya. Nah itu saya bisa lakukan. Nah tapi yang menarik adalah justru ketika 2010 saya melakukan yang namanya financial check up, pemeriksaan kesehatan keuangan, dan hasilnya adalah saya dikatakan orang yang tidak baik dalam mengelola keuangan, dan saya akan memiliki suatu masalah keuangan di masa depan. Karena Nah itu tadi, karena ternyata dari hal apa yang saya lakukan, ternyata memastikan uang cukup aja tuh tidak tepat gitu. Saya kan tadi saya bilang saya terbiasa dari SMP ya, jadi saya nggak pernah yang namanya punya masalah kekurangan uang tuh saya nggak pernah, apalagi masalah keuangan. Dengan utang pun saya nggak pernah punya masalah dengan utang gitu. Artinya kan saya ngerasa saya cukup baik dalam mengelola keuangan dong, tapi ternyata hal seperti itu saja tidak cukup. Kenapa? Karena kita harus ada yang namanya investasi, kita nyiapin proteksi dan sebagainya gitu ya. Karena ada kebutuhan kita di masa depan. Dan itu yang akhirnya membuat saya belajar lagi segala macam, dan akhirnya setelah belajar tentang perencanaan keuangan yang baik dan benar itu seperti apa, dan saya melihat bahwa masyarakat Indonesia ini ternyata literasi keuangannya masih sangat rendah. Betul. Dan saya merasa terpanggil untuk menjadi cita-cita saya pribadi adalah bisa mencerdaskanlah bangsa kita ini terkait dengan keuangan yang baik seperti apa, dan harapannya bisa memberikan peran lah ya kepada kesejahteraan bangsa ini. Idealnya pengennya begitu. Itu sebuah tips ya. Jadi kalau mau mendidik anak, berarti Mas Mada juga setuju untuk memberikan jajan itu bulanan aja. Betul. Untuk melatih. Tapi tadi ya harus disiplin, dan kita sebagai orang tua harus jadi raja tega juga memang. Jangan sampai ketika anak ngeluh-ngeluh, nangis-nangis, dikasih. Ya akhirnya malah nggak pendidikannya jadi malah nggak kuat gitu. Iya. Aku soalnya terbiasa dengan jajan harian. Makanya sekalinya ketika waktu itu bekerja kemudian dikasih bulanan tuh udah habis aja gitu. Sampai sekarang bahkan susah banget untuk ngatur keuangan gitu kan. Kenapa susah? Karena tadi baik lagi, ternyata ketika kita ngomongin keuangan pribadi itu nggak cuma matematika atau hitung-hitungan sederhana kalau kita ngomongin uang, karena sebetulnya sebagian besar adalah kita ngomongin tentang psikologis. Ya kan? Pola pikir, kebiasaan yang kalau dari awal ketika kita bekerja terima gaji udah terbiasa ngabisin ya kan, terus tiba-tiba pengen nabung nih, harus menyisihkan sebagian dari pendapatannya. Nah itu yang akan jadi berat. Kenapa? Karena kebiasaannya sudah menghabiskan gitu ya. Kenapa bawaannya kalau udah gajian tuh ya udah kita harus, jadi gini, misalnya kalau aku gajian nih Mas Mada ya, gajian. Berarti prioritasnya aku bayarin dulu deh cicilan-cicilan deh, istilahnya kayak gitu ya. Nanti misalnya masih sisa nih, ada banyak nih, kayaknya bisa nih gue beli ini dulu deh, contoh misalnya bisa nih beli makeup dulu deh gitu, atau enggak bisa deh beli apa dulu, udah ntar juga kan dapat duit lagi nih di tanggal sekian. Itu salah ya harusnya kayak gitu ya? Iya, karena gini, yang harus disadari oleh banyak orang adalah ketika kita bicara tentang uang, ada yang namanya keinginan. Nah, yang namanya keinginan ini kan tidak terbatas ya. Banyak maunya gitu loh, namanya manusia, dan itu wajar, gitu ya. Masalahnya adalah yang sering kali tidak kita lupakan, yang kita tidak sadari adalah kalau yang namanya keinginan itu tidak terbatas, masalahnya adalah pendapatan kita terbatas. Itu dia. Pendapatannya terbatas, keinginan tidak terbatas, maka yang terjadi adalah tadi uangnya habis. Gone. Dan yang cukup mengerikan adalah akhirnya timbul seringkali masalah dengan utang, pinjol. Terutama pinjol. Iya, dan sesuai data nih, jadi tadi aku sempat baca data gitu ya, mungkin nanti boleh sambil ditampilin juga ya di layar. Mostly anak-anak generasi milenial dan juga Gen Z loh ternyata yang menggunakan pinjol. Ini gimana tanggapannya Mas Mada dengan Mas Mada yang punya background bisa mengatur keuangan gitu ya, tiba-tiba ngelihat zaman sekarang kok pada pinjol sih gitu. Ya, pinjol di sini kan adalah pinjaman online ya, Mbak Laras ya. Dimana tentunya menjadi hal yang wajar karena kan memang generasi muda ini yang lebih dekat dengan teknologi gitu ya. Jadi pertama dari sisi itu ya dulu. Maka tidak aneh kalau memang ternyata secara data teman-teman atau masyarakat yang berusia di 19 tahunan sampai dengan sekian itu yang memang dianggap sebagai anak muda gitu ya. Ya ini datanya ya. Di mana antara 19 sampai dengan 34% tuh
menguasai lah ya yang namanya pinjaman online itu ya. Karena kalau kita mengacu ke data misalkan penggunaan kartu kredit, mungkin kalau kita ngeliat dari sisi kartu kredit ya jumlah yang di atasnya milenial nih, iya, gitu ya, pasti baby boomers dan sebagainya lah ya, betul. gitu ya, yang mungkin akan lebih banyak memiliki perhitungan di situ gitu. Tapi dalam hal ini yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah bukan siapanya, bukan usia berapanya, tapi kan kita bicaranya adalah apa sih yang menyebabkan orang akhirnya banyak terlibat di pinjol ini gitu ya. Karena kalau udah ngomongin utang, mau apapun medianya, kartu kredit, KTA gitu ya, ataupun sekarang karena di era teknologi adanya pinjol gitu ya, itu yang paling perlu dicermati adalah apa sih yang menyebabkan si orang-orang ini akhirnya melakukan yang namanya utang gitu. Ya, jadi kalau tanggapannya pinjol ini karena teknologi aja yang terkini jadi marak, dan memang karena yang muda yang lebih dekat dengan teknologi, jadi hal yang wajar ketika mereka akhirnya ternyata banyak sebagai pengguna pinjol gitu. Karena emang suka banyak ya, mungkin teman-teman juga mengalami gitu ketika kamu buka sosial media, contoh lah buka Instastory Instagram, terus kita slide Instastory yang lagi kita lihat, tiba-tiba suka pop up iklannya yang seolah-olah memudahkan kamu untuk bisa meminjam uang secara online gitu, atau pinjol ini gitu. Karena memang semudah itu. Betul. Memang semudah itu gitu ya. That's why banyak generasi milenial dan juga Gen Z yang tadi Mas Mada sampaikan, kita dekat dengan teknologi, jadi kita tahu nih how to use it gitu. Terus kalau dilihat di data juga memang 60% usia 19 sampai 34 tahun, which is milenial dan juga Gen Z. Terus kalau ngelihat dari jenis kelaminnya, ternyata 51% laki-laki pengguna pinjol, 49% perempuan. Malah aku pikir perempuan loh yang harusnya banyak ini. Bisa aja kenapa laki-laki yang jadi lebih banyak, karena justru si laki-laki ini ingin memberikan sesuatu untuk si perempuannya gitu ya. Oh, jadi dia pasang badan ya untuk melakukan pinjol. Bisa jadi ya. Karena mungkin kalau kita tanya, perhatikan dari sisi tujuannya apa, kan ya pasti bermacam-macam ya gitu ya. Oke, jadi kalau menurut data nih ya teman-teman ya, 51% laki-laki dan 49% perempuan. Dan kalau kita melihat lokasi, ini mostly ya, bukan average lagi. Mostly Pulau Jawa sampai 82%. Untuk di luar Pulau Jawa sendiri itu cuma 18%. Betul. Ada apa dengan Pulau Jawa ini? Ya, karena kan kalau ini sih saya melihat bukan karena artinya orang Jawa ini lebih senang berhutang ya. Kalau menurut saya karena memang populasi kita kan terpadat itu memang di Pulau Jawa ya, Mbak Laras ya. Jadi dan memang penyebaran dari sisi internet mungkin segala macam memang lebih kuat di Pulau Jawa. Jadi menurut saya sih seperti itu sih. Berarti balik lagi ini alasannya karena teknologi. Yes, betul. Karena sosial media, di mana memang ya biasalah sinyal kan memang suka kuat ya kalau di Jawa dibanding pulau-pulau yang lainnya, apalagi pelosok gitu, ya kan. Dan mungkin ada, kalau misalnya saya tanya apa sih memang alasan mereka untuk melakukan pinjaman online ini, juga beragam ya, Mas Mada ya alasannya. Tapi dan mungkin juga ini Mbak Laras, dalam artian di Pulau Jawa itu kan tadi terkait dengan konsumerisme mungkin juga lebih tinggi gitu ya. Makanya itu juga jadi hal yang wajar bahwa populasinya di Pulau Jawa menjadi lebih tinggi gitu dibandingkan kota-kota lainnya. Dan semakin berani gitu ya orang-orang untuk melakukan pinjaman online, bahkan bisa sampai puluhan juta ya. Iya, karena tadi kemudahan teknologi. Kalau saya selalu bilang bahwa tantangan generasi muda sekarang adalah bagaimana mereka bisa bijak dalam menggoyangkan jempolnya gitu. Karena kadang tidak disadari nih, jempolnya ini sekali goyang bisa banyak barang datang, banyak terjadi pembelian gitu ya. Bahkan tadi rasa konsumtif itu timbul kan cukup besar karena faktor sosial media ya. Kita lihat lagi swipe ada teman lagi liburan kemana, pengen deh gitu ya. Ada yang lagi makan apa, jadi pengen deh, tiba-tiba nggak sadar kan order online ya, delivery online gitu. Apa kita harus menyalahkan influencer itu? Karena mereka suka ngeracunin. Bagaimanapun itu kan pekerjaannya mereka ya. Dan makanya kalau saya bilang adalah yang paling utama sekarang yang menjadi tantangan terbesar masyarakat kita adalah
kesadaran diri sendiri ini loh, Iya awareness sih. diri sendirinya ini loh. Kayaknya gitu. harus banyak-banyak ikutan seminar ya. Nah, Cari ada Mas Madanya deh. betul, Ngomongin betul. soal finansial, gimana cara mengelola keuangan dan yang lain-lain gitu. Nah, oke, mungkin sekarang kita ngomongin how to repair it gitu ya Mas Yes. Mada ya. Kayak mungkin orang-orang banyak yang sudah ya mau gimana gitu, udah terjerat si pinjol-pinjol ini. Tagihannya juga udah nggak tahu deh gitu, Besar ditambah gitu pay ya. letter gitu ya, ditambah pinjol dan yang lainnya. Untuk menyelesaikannya tuh gimana sih Mas Mada, step by stepnya deh? Oke, jadi secara sederhananya yang paling utama adalah tadi kesadaran lagi, Kesadaran. ya kesadaran kita masing-masing. Sebetulnya gini, kalau menurut saya anak muda itu tersesat dalam artian tadi terutama dari sisi keuangan gitu Iya, ya, itu kan iya. sebetulnya hal yang wajar. Kenapa? Iya. Karena pertama anak muda itu biasanya belum jelas mau arahnya kemana. Kemana ya? Maka biasanya ketika masuk usia awal 30-an, karena biasanya kan mereka sudah mempersiapkan diri untuk berkeluarga Iya, gitu iya. ya, sudah menikah. Biasanya kalau udah menikah, udah punya anak, udah tahu tanggung jawabnya sebesar apa, baru tuh mulai sadar ngerem-ngerem gitu. Iya. Jadi kalau masih di awal 20-an, maka banyak anak muda yang bisa dikatakan boros tuh sebetulnya hal yang wajar. Iya, Kenapa? iya. Karena mereka sendiri belum punya tujuan yang jelas gitu ya. Nah, makanya buat teman-teman generasi muda, salah satu tips untuk terhindar, kita bicara dulu dari kebiasaan konsumtifnya ini ya, Iya. atau borosnya ini adalah tadi membangun kesadaran diri kita bahwa kita tuh hidup gak cuma hari ini loh. Kita tuh hidup bisa panjang, bisa sampai umur 70-80 tahun gitu ya. Makanya kan ada idiom YOLO, you only YOLO. live once. Nah, ini kan biang keroknya nih. Biang keroknya anak muda boros tuh ini. Karena apa? Karena hidup tuh cuma sekali, lu Udah, nikmatin iya benar, gitu kan. benar. Jadi segala macam hedonisme itu kan kita lakukan gitu. Hidup cuma sekali. Kalau Nah, nggak self reward. Nah, self reward seringkali itu saya bilangnya adalah penyebab bocor halus. Disalahgunakan. Salah gunakan. Ya, atau kadang kan gini ya. Stres dikit, capek kerja dikit, healing kemana gitu ya. Ya, itu yang seringkali akhirnya self reward yang berlebihan. Bukan berarti tidak boleh ya, Balaras ya. Justru saya sangat menganjurkan generasi muda apalagi yang sangat giat bekerja untuk selalu memberikan self reward. Yeah. Tapi kan self reward itu sebetulnya nggak harus yang nilainya Mahal. nauzubillah gitu ya bahasanya ya. Jangan sampai juga akhirnya membuat kita zolim sama diri sendiri nih. Kenapa? Kebanyakan ngasih self reward, kebanyakan healing, kebanyakan jalan-jalan ngabisin duit, akhirnya di akhir bulan setiap menjelang akhir bulan kita stres karena bulan depan tagihannya makin bengkak nih gitu ya. Boncos. Entah pinjolnya, entah Iya. pay letternya Atau ataupun yang tabungan. lain-lainnya gitu ya. Tabungan pun kan makin mengecil menipis, gitu ya. Mending kalau punya tabungan. Nah, itu dia yang menariknya. Dan itu akhirnya malah kan tanpa kita sadari membuat diri kita semakin stres kan. Iya. Dan akhirnya semakin hedon lagi. Nah, itu jadi kayak perputaran lingkaran setan yang akhirnya banyak orang terjebak Terjerumus lah. dan ya begitu sadar sudah susah untuk keluar gitu. Iya. Nah, makanya dalam hal ini tipsnya apa yang harus dilakukan? Pertama tadi kesadaran diri sendiri bahwa ini semua tuh jangan kita ikutin gitu loh. Ya, yang namanya rasa konsumtif itu harus kita redam. Salah satunya dengan cara apa? Kita harus punya tujuan. Iya. Harus punya tujuan keuangan. Ya, kalau kebanyakan orang menjadi boros karena dia nggak punya tujuan keuangan. Akhirnya kan keluar Iya. ini itu. Tapi misalkan mau nikah, nyiapin dana pernikahan, pengen punya aset, pengen punya investasi, pengen punya apa itu menjadi tujuannya. Sehingga kita akan bisa ngerem dengan sendirinya, akan menjadi tidak boros karena kita tahu nih punya tujuan, punya goals gitu. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang memang sudah dalam kondisi sudah memiliki utang, kuncinya cuma satu. Pertama, atur pengeluarannya. Ya, dengan cara apa? Teman-teman harus tahu dulu pengeluaran kalian setiap hari selama 1 bulan itu kemana sih larinya? Ditulis. Sebaiknya ditulis. Okay. Sebaiknya ditulis. Ya, jadi pengeluaran untuk apa dan berapanya itu yang harus kita cari tahu. Ya, misalkan untuk makan, untuk transportasi, untuk entertainment misalkan. Ya, untuk menghibur diri kan tetap boleh. Tapi harus tahu larinya kemana, berapa besarnya, itu yang harus kita cari tahu. Ya, karena sering banget orang-orang tuh ketika disuruh ngisi baru sadar, oh iya ya, kok lebih gede ya daripada gaji ya. Nah, itu karena nggak pernah dicatat kan, nggak pernah kita tulis gitu. Jadi pertama-tama tulis dulu. Yang kedua, kita bikin anggaran. Oke. Nah, jadi ini untuk ngatur pengeluarannya dulu nih, karena kalau namanya masalah utang adalah satu, kita harus ngerem dulu habitnya, harus ngerem dulu kebiasaan-kebiasaan pengeluaran kita.
Karena orang berutang itu kan biasanya karena dia tadi pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, ya kan. Nah jadi bikin anggaran. Ya, jadi misalkan buat makan yang tadinya kita keluarkan setiap bulan ada sekian rupiah, ini harus kita anggarkan nih. Kenapa? Karena ya tadi kan supaya gimana caranya pengeluaran kita tidak lebih besar dari pendapatan. Dan untuk bisa membayar utang, maka kita harus memastikan bahwa pendapatan kita ini dikurangi pengeluaran, harus ada selisihnya, ya kan? Harus positif gitu loh. Supaya apa? Supaya si yang positif ini yang kita akan bayarkan segera ke utangnya gitu. Nah jadi atur dulu rem pengeluarannya, pelajari segala macam, lalu bikin anggarannya, lalu pastikan kita komit dengan anggaran tersebut. Nah itu dia, komit. Dan yang ini yang paling berat sebetulnya ya, komitmen. Tapi percaya sama saya, ketika teman-teman tahu dampak buruk dari sebuah hutang, ya kalau teman-teman nggak mau hidup sengsara, maka kita harus disiplin sama diri sendiri gitu ya, berkomitmen bahwa gimana caranya pengeluaran saya tidak boleh seperti sebelum-sebelumnya yang ternyata banyak konsumtifnya, banyak habisnya, supaya apa tadi kita punya selisih antara pendapatan dengan pengeluaran, yang selisih ini yang akan kita fokuskan untuk mempercepat penyelesaian utangnya. Gitu. Yang kedua, kalau kita udah bisa disiplin dalam mengatur pengeluarannya, ya, maka teman-teman bisa berfokus ke bagaimana caranya meningkatkan pendapatan. Sebetulnya kalau saya ngomongin tentang utang, teman-teman, kuncinya cuma satu, ngatur pengeluaran, dan yang kedua adalah ningkatin pendapatan. Karena supaya cepat selesai si utang ini, maka kita harus fokus dengan apa? Meningkatkan pendapatan kita. Betul. Ya, pengeluarannya tetap sama, ketika pendapatannya naik, kan artinya apa? Selisihnya makin besar dong, ya enggak? Kita bisa menabung itu semakin besar, sehingga si tabungan ini akan kita fokuskan untuk mempercepat pembayaran si utangnya. Gitu. Jadi ketika sudah gaya hidupnya, pengeluarannya sudah kita jaga, ya, semakin besar kemampuan kita nabung, semakin cepat kita selesaikan utangnya, maka setelah semua selesai utangnya, ya kita fokus dengan apa? Pengeluaran tadi lagi, kalaupun mau kita tingkatkan pengeluarannya, tapi tadi pastikan pendapatan juga ikut naik. Wah, merasa tertampar sekali ya dengan semua penjelasannya. Gimana teman-teman di sini banyak yang terlilit hutang? Oh, ada yang ngangguk. Iya, banyak yang ngangguk dari tadi ya, nggak sadar tapi ngangguk-ngangguk ya. Iya, luar biasa sekali ya. Tapi one of my friend tuh pernah bilang, lo kayaknya harus nyatet semua pengeluaran lo deh, gitu ya. Akhirnya waktu itu aku coba lah untuk catat apapun itu ya, mau sampai yang harganya cuman 8.000 pun aku catat gitu. Tapi somehow tuh aku mikir, tapi kan nanti bulan depan nggak melulu aku akan mengeluarkan untuk ini gitu loh. Ini pasti beda-beda nih. Terus what's the point gitu untuk kita nulis-nulis apa yang kita keluarkan. Let's say di bulan ini aku lagi pengen misalnya aku masak sendiri kan. Bulan ini aku pengen masak ayam deh gitu, yang standar aja, ayam, telur, terus sayur-sayuran gitu. Tapi bulan depan kan pengen beli udang gitu loh. Pengen makan pakai apa? Pengen beli daging, apa segala macam. Berarti kan beda lagi nih gitu. Kadang aku tuh mikir kayak gitu loh, Mas Mada. Ya, tantangan terbesar dalam mengatur keuangan adalah melakukan pencatatan tadi. Kalau saya sendiri jujur nih ya, dari awal jadi perencana keuangan, saya itu paling malas nyatet. Iya kan? Paling malas, jujur aja. Tapi yang saya lakukan adalah saya memastikan habit tuh, kebiasaan kita dalam mengeluarkan uang itu terpola. Contoh, kalau saya sebagai pengganti saya tidak melakukan pencatatan keuangan adalah apa? Saya setiap bulan memastikan selalu mendownload mutasi rekening saya. Dan mutasi rekening itu polanya sudah saya atur. Contoh, kalau misalkan untuk belanja rumah tangga, ngasih uang belanja ke istri gitu ya, maka itu pasti di awal bulan, di awal minggu, seminggu sekali. Jadi setiap hari Senin ada pengambilan, misalkan angkanya 500.000 gitu ya di ATM, maka itu adalah untuk belanja makan sehari-hari di rumah gitu. Nanti kalau misalkan untuk apa itu ada polanya, sehingga saya tadi di akhir tidak perlu mencatat setiap harinya, tapi di akhir bulan saya download mutasinya, tinggal baca. Udah tuh tinggal ini kan, terus tinggal dikelompokkan, udah kelihatan tuh pengeluaran paling besar berapa. Nah, kita sesuaikan sama si budgeting yang kita bikin. Nah, kan fungsinya budgeting itu adalah apa? Kontrol sebetulnya. Memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Betul. Jadi itu another way. Tapi dalam satu kali dalam hidup kita tuh penting untuk kita benar-benar mencatat pengeluaran kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar tahu, setiap hari ini uang larinya kemana sih? Iya, karena itu problemnya. Kalau kita nggak sadar, kita nggak aware uang kita larinya kemana,
itu yang jadi seringkali adalah kita nggak sadar ya terus habis gitu. Betul sekali. Jadi ini salah satu cara juga ya kalau teman-teman mungkin ada masalah di pinjol dan kemudian bagaimana untuk menyisihkan uang untuk membayar tagihan pinjol sedikit demi sedikit. Kalau kita udah tahu nih outcome kita gimana, income kita gimana, dan udah bisa ngatur, udah oke lah ya gitu. Betul. Nah mungkin terakhir aja Mas Mada pesan-pesan nih buat generasi milenial dan juga Gen Z yang mungkin sekarang lagi amit-amit ya kelilit pinjol gitu ya, dan bagaimana cara mereka, tadi sih udah dijelasin ya, cuman mungkin tipsnya lagi nih singkat aja yang berurusan dengan pinjol. Jadi kan mungkin yang tadi sekali lagi saya tekankan permasalahannya sebetulnya bukan di pinjolnya ya. Kalau dulu sebelum ada era teknologi, sebelum era pinjol kan orang ngomongin tentang kartu kredit. Oh kartu kredit itu kartu setan gitu. Padahal pertanyaan saya, yang setan kartunya apa orangnya gitu ya. Jadi sebetulnya adalah utangnya. Kayak kebiasaan kita tadi dalam mengkonsumsi membuat pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan yang akhirnya mengakibatkan utang. Tapi kalau di sekarang memang ramenya ada karena pinjolnya. Yang memang yang akhir-akhir ini rame pinjol itu adalah banyaknya pinjol yang ilegal ya. Dimana akhirnya banyak orang yang sebagai pengguna pinjol ini merasa terzolimi, mungkin ya bahasanya gitu ya, dikejar-kejar, diteror segala macam. Yang akhirnya banyak juga yang bermasalah secara mental segala macam. Tapi intinya adalah pinjol itu hanya alat, hanya tools gitu ya. Tapi kebiasaan kita ini yang harus kita jadikan kesadaran. Dan kalau saya dari kecil tuh, dari saya sekolah diajarkan adalah untuk tidak mudah berutang. Ya, kalau kamu nggak sanggup maka jangan lakukan, nabung dulu. Itu sih penekanan itu yang mungkin juga harus teman-teman generasi muda nih mulai pahami, mulai sadari bahwa tidak harus selalu si A bisa beli ini, si B bisa beli ini terus kita ikut-ikutan, karena itu salah satu faktor yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang konsumtif dan akhirnya kita melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, bahasanya gitu. Itu dia. Ya udah, abis ini kan aku ada rencana mau beli rumah cash kali ya. Nah, mantap. Cash keras. Rumah Barbie. Ya. Itu dia ya teman-teman ya, dan yang pastinya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ini sangat relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo ya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya gampang. Kamu kunjungin aja website ini nih di www.konvensirakyat.com. Dan untuk kamu yang pengen mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa juga mengunjungi website ini di www.partaiperindo.com. Itu dia. Sekali lagi, terima kasih buat Mas Mada. Sama-sama Mbak Laras untuk kesempatannya. Yes, semoga bisa memberikan insight yang sangat luar biasa untuk teman-teman yang sedang menyaksikan ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo ini semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Laras Tahira dan juga Mas Mada pamit undur diri dulu. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.